Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Wafik Fitriani NIM 068, Binta Adiba NIM 076, Cindy Claradea NIM 079, dan Nadine Jazila NIM 091. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendekatan, metode, dan teknik dalam bimbingan konseling. Baik, saya akan membacakan tentang pengertian pendekatan dalam bimbingan konseling. Jadi, pengertian pendekatan yaitu terdiri dari kata dasar dekat yang berarti hal, usaha, atau perbuatan, mendekati atau mendekatkan. Jadi, pendekatan bimbingan dan konseling adalah suatu usaha yang dilakukan oleh konselor untuk mendekati kliennya sehingga klien mau menceritakan masalahnya. Jadi dari pengertian tersebut, seorang konselor harus melakukan pendekatan oleh kliennya agar klien merasa nyaman dan leluasa untuk menceritakan masalah-masalahnya. Oke, lanjut, yaitu macam-macam pendekatan dalam bimbingan konseling. Di sini ada 2 macam pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan non-ilmiah atau non-scientific approach, yang artinya pendekatan tidak didasarkan atas hal-hal yang objektif, nyata, dan tidak dapat diuji oleh pihak lain. Jadi, pendekatan non-ilmiah ini didasarkan oleh pengalaman pribadi seseorang. Jadi, pendekatan ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Yang lebih jelas tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh pihak lain karena ini bersifat pengalaman pribadi seseorang. Yang kedua, pendekatan ilmiah atau scientific approach. Pendekatan ini berdasar atas hasil wawancara, hasil penelitian prestasi belajar, hasil tes, dan sebagainya. Jadi pendekatan ini berdasarkan atas hal-hal yang objektif, tidak spekulatif, orang lain dapat mengeceknya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi tentu pendekatan ini bisa dibuktikan kebenarannya, dan pendekatan ilmiah ini bersifat nyata. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pengertian metode dan macam-macam metode dalam bimbingan konseling. Yang pertama, pengertian metode. Kata metode berasal dari kata meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan. Jadi, metode secara harfiah adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian sesungguhnya dari metode adalah segala sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik sarana berupa fisik seperti alat peraga, administrasi, dan pergedungan, di mana proses kegiatan bimbingan dan konseling berlangsung. Dan bahkan pelaksana metode seperti pembimbing sendiri termasuk metode juga, dan sarana non-fisik seperti kurikulum, contoh teladan, sikap, dan pandangan pelaksana metode. Lingkungan yang menunjang suksesnya bimbingan dengan melalui seperti wawancara, angket, tes psikologis, sosiometri, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu metode-metode bimbingan dan konseling. Metode dapat dikatakan suatu jalur atau cara yang harus dilalui untuk pencapaian suatu tujuan. Secara umum ada 2 metode dalam bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, metode bimbingan individual dan bimbingan kelompok. Metode bimbingan kelompok dikenal dengan group guidance, sedangkan metode bimbingan individual dikenal dengan individual counseling. Adapun macam-macam metode dalam bimbingan dan konseling yaitu yang pertama, bimbingan individual. Melalui metode ini, upaya pemberian bantuan diberikan secara individual dan langsung bertatap muka atau berkomunikasi antara pembimbing atau konselor dengan siswa atau klien. Dengan perkataan lain, pemberian bantuan dilakukan melalui hubungan yang bersifat face-to-face relationship atau hubungan 4 mata yang dilaksanakan dengan wawancara antara pembimbing atau konselor dengan siswa atau klien.
Baiklah, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu mengenai bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini merupakan bagian dari metode bimbingan konseling. Sebelumnya sudah dibahas mengenai bimbingan individu, kemudian di sini ada bimbingan kelompok. Sudah diketahui bahwa bimbingan kelompok ini pasti proses bimbingannya dilakukan secara berkelompok. Masalah yang dipecahkan bersifat kelompok, yaitu yang disarankan bersama oleh kelompok atau beberapa orang siswa. Ada beberapa jenis metode kelompok yang dapat diterapkan di kehidupan kelompok. Contohnya yang pertama ada program homeroom karya wisata. Kemudian yang kedua ada diskusi kelompok organisasi siswa. Kemudian ada sosiodrama dan psikodrama. Dan yang terakhir ada pengajaran remedial. Kemudian kita membahas mengenai pengertian dan macam-macam teknik dalam bimbingan konseling. Sebelumnya kita harus ngerti dulu nih, teknik itu artinya apa sih? Teknik adalah suatu cara, kepandaian, pengetahuan, dan lain-lain untuk membuat atau melakukan sesuatu. Jadi, teknik bimbingan dan konseling itu adalah suatu cara atau proses yang harus digunakan oleh seorang konselor dalam melaksanakan kegiatan bimbingan konseling. Yang kedua, teknik-teknik bimbingan konseling. Yang pertama ada teknik rapport, dan yang kedua ada perilaku attending. Teknik rapport itu tujuannya untuk menjembatani hubungan antara konselor dengan klien dan masalahnya. Kemudian perilaku attending, yaitu tujuan dari teknik ini adalah memudahkan konselor untuk membuat klien terlibat pembicaraan dan terbuka. Perilaku attending ini di mana seorang klien itu harus jujur dan terbuka, selalu menyampaikan apa yang akan dibahas bersama dengan konselornya itu. Oke, kemudian saya akan membacakan teknik-teknik bimbingan konseling. Ada 3, yaitu yang pertama adalah teknik structuring, teknik eksplorasi, dan juga yang terakhir teknik paraphrasing. Yang pertama kita akan membahas teknik structuring. Apa sih teknik structuring itu? Nah, ini dia. Teknik ini memberikan kerangka kerja kepada klien di mana secara umum peranan konselor diketahui oleh klien dan ada yang bersifat formal berupa pernyataan konselor untuk menjelaskan dan membatasi konselor. Nah, ini ada macam-macamnya. Yang pertama adalah refleksi perasaan, yaitu teknik penengah yang bermanfaat untuk digunakan setelah hubungan permulaan dilakukan dan sebelum pemberi informasi serta tahap interpretasi dimulai. Nah, yang kedua adalah empati. Kalau menurut Daniel Goleman, kemampuan berempati adalah kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain ikut berperan dalam bergulata dalam arena kehidupannya. Jadi kita ikut merasakan apa yang telah dibicarakan oleh klien. Nah, yang kedua adalah ada teknik eksplorasi. Teknik ini yaitu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Eksplorasi memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Jadi klien ini merasa terbuka kepada konselornya. Jadi kita bebas dalam mengutarakan perasaan kita. Dan yang terakhir adalah teknik paraphrasing, yaitu bertujuan mengatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien. Jadi kita tadi kan kita habis mendengarkan cerita klien kita. Jadi sebagai seorang konselor kita mengungkapkan kembali apa yang telah dibicarakan klien agar apa yang dia katakan itu kita juga mengerti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nonton video kita ya. See you guys.